dosen tetap di program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan dari video ini dibuat adalah salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen pada gelombang pertama di tahun 2026. Video ini juga menjadi bukti pernyataan diri dosen unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut dengan PDD UKTPP pada program pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru sampai dengan Reformasi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS pada semester 6 atau semester genap. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang. Saya sendiri bersama Profesor Dr. Misna SPD MPD. Pada perkuliahan saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan menggunakan metode ceramah. Selain metode ceramah, saya menggunakan case method atau memberikan studi kasus kepada mahasiswa agar mereka dapat menganalisis kasus tertentu secara berkelompok. Selain itu, saya menggunakan metode Team Basic Project dengan memberikan tugas kepada mahasiswa berupa project selama 1 minggu, seperti turun lapangan untuk mengambil data, lalu menjadikannya sebagai produk berupa video dan artikel. Pada interaksi, bagaimana selama perkuliahan saya membangun interaksi dengan mahasiswa atau adanya proses timbal balik, seperti adanya sesi tanya jawab, baik mahasiswa yang bertanya kepada dosen ataupun dosen yang meminta pendapat dari mahasiswa. Saya selalu mengedepankan pembelajaran berbasis SCL atau berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 bobot atau 5 indikator, yaitu case method sebanyak 30%, project 20%, partisipasi 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru sampai dengan Reformasi adalah mata kuliah yang wajib harus ditempuh oleh mahasiswa di program studi pendidikan sejarah. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah dimulai dari pembahasan upaya penumpasan Gerakan 30 September atau disingkat dengan G30S yang didalangi oleh PKI, lahirnya Super Semar, dan adanya Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Selanjutnya, mata kuliah ini membahas tentang program Repelita, rangkaian pemilu pada masa Orde Baru, Kabinet masa Orde Baru, program Revolusi Hijau, politik luar negeri Indonesia, integrasi Timur Timur, berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, peristiwa menjelang akhir masa Orde Baru, sampai pemerintah Indonesia pada masa reformasi. Adapun CPL dari mata kuliah ini, yang pertama, menginternalisasikan kepribadian individu yang lebih baik melalui analisis ilmiah atau proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan. Yang kedua, memahami landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, psikologis, dan empiris pendidikan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam literasi dan numerasi, yang memperhatikan dan menerapkan humaniora sesuai dengan bidang keahlian. Sub CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari 12 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang serta proses menjelang awal masa Orde Baru. Sub CPMK kedua,
mahasiswa mampu menjelaskan program Repelita 1-6. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan rangkaian pemilu pada masa Orde Baru. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan kabinet pada masa Orde Baru. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan program revolusi hijau. Sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menganalisis politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menganalisis proses integrasi Timur Timur di Indonesia. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menganalisis berbagai kronologis peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menganalisis terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu menganalisis peristiwa menjelang akhir masa Orde Baru dan gerakan reformasi. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menganalisis pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menganalisis pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Joko Widodo. Adapun referensi atau sumber bacaan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku-buku yang sesuai dengan materi dan didukung oleh artikel atau jurnal-jurnal yang sudah terbit. Berikut adalah cuplikan dari pengajaran mata kuliah Sejarah Indonesia masa Orde Baru sampai dengan Reformasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul lagi di ruang kelas ini dalam rangka melanjutkan kuliah kita pada mata kuliah Sejarah Indonesia masa Orde Baru sampai dengan Reformasi. Nah, hari ini pertemuan kedua kita, ya. Minggu lalu di pertemuan pertama kita sudah membahas sistem dasar, kemudian program kuliah, MTS, dan juga sistem penilaian. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi dengan judul awal masa Orde Baru atau proses menjelang awal Orde Baru. Ya, oke. Kita lihat bersama subjek-subjeknya. Nah, jadi untuk subjek pada mata kuliah ini, pada materi ini, ya, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan prosesnya menjelang awal masa pendaftaran Orde Baru. Kemudian indikator yang akan kita bahas pada materi ini ada 4, ya. Yang pertama, penetapan menjelaskan upaya penumpasan G30S PKI. Kemudian yang kedua, ketepatan menjelaskan peristiwa. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan peristiwa Super Semar. Dan yang keempat, ketepatan dalam menjelaskan sidang istimewa MPRS tahun 1967. Jadi materi ini ada 4 indikator yang akan kita bahas, ya. Oke. Kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu penumpasan PKI. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, penumpasan PKI, Ibu mau bertanya dulu, ya, sama kalian. Ada yang tahu mengapa PKI ini harus ditumpas atau dihilangkan dari Indonesia? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fail dengan NIM A311230002. Karena PKI ingin mengubah Pancasila menjadi komunis di Indonesia. Ya, saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih Muhammad Fail, ya, atas jawabannya. Betul sekali bahwa memang PKI ini harus dihilangkan dari Indonesia karena PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Nah, selain itu PKI ini pada tanggal 30 September 1945 itu melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, bisa dikatakan, atau sangat keji, yaitu dengan menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat hanya dalam 1 malam. Pernah kalian dengar, ya? Yang dinamakan dengan peristiwa G30S. ABRI atau kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu terdiri dari TNI dan Polri, ya.
yang membasmi, bisa dikatakan membasmi PKI, tapi rakyat juga turut andil dalam membasmi PKI. Maka mereka bisa dikatakan yang hakim sendiri, ya, turut membantu PKI. Dan satu persatu kelompok G30 ini tertangkap, seperti kolonel Latif. Kemudian kolonel Latif tertangkap pada tanggal 9 Oktober 1965. Kemudian datang kolonel Untung pada tanggal 11 Oktober 1965. Dan pemimpin PKI DNID pada tanggal 22 November 1965. Nah, kalau kalian lihat kolonel Latif dan kolonel Untung ini adalah tokoh G30 dan mereka termasuk dalam TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat membunuh TNI Angkatan Darat. Dan kolonel Latif ini serta kolonel Untung ini adalah pemimpin pasukan Cakrawirawa. Nah, ada yang tahu apa itu pasukan Cakrawirawa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM A311230664. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Jawabannya itu pasukan pengawal presiden. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Memang di tubuh militer Angkatan Darat ini, ya, itu sudah bisa dikatakan sudah ada konflik, ya, atau gesekan. Jadi memang Ibu bisa katakan ada 3 kubu, ya, di tubuh militer Angkatan Darat ini. Jadi kubu kiri itu sudah terbentuk oleh PKI. Nah, kemudian kubu kanan, ya, itu di para dewan jenderal itu anti PKI. Nah, kemudian yang tengah-tengah itu netral, seperti Mujib Soeharto, tidak memihak kemana, seperti itu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu munculnya kriteria. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu apa kepanjangan dari kriteria? Saya. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Deni Berajab dan NIM A3112301. Nah, tuntutan saya itu 3 tuntutan rakyat. Baik, saya serahkan kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih betul sekali jawabannya, Deni. Jadi kriteria ini kepanjangan dari 3 tuntutan rakyat. Nah, mengapa muncul kriteria? Kita lihat di sini alasannya, ya. Nah, kenapa muncul kriteria? Karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soekarno dalam menangani PKI yang menjadi ancaman ideologi Pancasila. Nah, jadi pada saat itu memang masyarakat menganggap bahwa Presiden Soekarno ini sangat lambat dalam menangani kasus PKI. Nah, kemudian terjadi inflasi mengakibatkan kesusahan. Nah, memang pada saat itu inflasi meningkat, rupiah melemah. Jadi memang harga-harga bahan pokok atau bahan sembako itu sangat naik harganya berkali-kali lipat dan terjadi kelangkaan barang sulit didapatkan. Kemudian dari kabinet Menpora banyak simpatisan PKI. Nah, jadi kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden Soekarno itu dianggap banyak sudah terbentuk oleh PKI. Nah, coba kita lihat lagi pembahasan berikutnya. Pada tanggal 10 Januari 1966, ya, gerakan mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat kami Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, dan ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, ada juga Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, dan kesatuan-kesatuan lainnya itu turun ke jalan dan menuntut 3 hal. 3 hal ini dikatakan adalah kriteria. Nah, ini 3 tuntutan rakyat yang berisi tentang yang pertama, bubarkan PKI sebagai dalam merupakan G30S beserta ormas-ormasnya atau sampai kedatangannya. Yang kedua, perombakan kabinet Menpora, dan yang ketiga, turunkan harga-harga pokok bahan pokok. Oke. Nah, dari kriteria ini menjadi titik awal lahirnya Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Nah, kita masuk pada pembahasan indikator yang ketiga, yaitu surat perintah 11 Maret atau disebut dengan Super Semar. Nah, kalian bisa lihat di sini pembahasannya. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah
demo di mana-mana, ya. Kemudian banyak gerakan bersenjata yang sudah dikenal, khususnya di wilayah ibu kota. Jadi ada benar-benar Soeharto pada saat itu, ibu bisa katakan utusannya Soeharto itu menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966, ya, di sore hari. 3 jenderal ini bernama Jenderal Basuki Rahmat, ya, Jenderal Amir Mahmud, dan Jenderal M. Yusuf. Nah, ketiga jenderal ini berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa keluarkan surat perintah Soeharto untuk bisa mengamankan situasi di Indonesia pada saat itu. Dan Presiden Soekarno setuju lalu menandatangani surat perintah tersebut yang dinamakan dengan Super Semar. Nah, kalian bisa lihat di sini penampakan dari Super Semar atau surat perintah Semar. Di sebelah kanan kalian ini adalah isi dari Super Semar. Kemudian di sebelah sini ini ada 3 bentuk versi, ya, yang disimpan di arsip nasional dari Indonesia. Nah, dari ketiga ini, ya, dari ketiga versi ini sampai sekarang belum terungkap yang mana Super Semar yang asli, yang mana yang tidak. Sampai sekarang belum diketahui. Jadi memang ya yang disimpan ada 3 versi, ada versi Angkatan Darat, ada versi pemerintahan, ya. Oke, ada yang tahu mengapa pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Lawak Sara ini ditolak? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Randi Rika Kusumagi dengan NIM A311-23090. Jadi jawaban saya itu karena MPRS menganggap bahwa pidato tersebut bukan pertanggungjawaban pemerintahan yang diminta oleh MPRS, tapi hanya sekedar amanat presiden. Terima kasih jawaban dari saya. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita beri aplaus dulu. Pidato pertanggungjawaban presiden, tapi ditolak oleh MPRS pada saat itu. Kenapa? Karena pidato pertanggungjawaban ini bukan seperti pertanggungjawaban yang diminta oleh MPRS, tetapi hanya berupa mandat presiden atau amanat presiden saja, dan sama sekali tidak menyinggung peristiwa G30S pada saat itu. Makanya MPRS menolak. Nah, kemudian akan tetapi sidang bertajuk Pelengkap Lawak Sara ini kembali digelar, dan pidato tersebut tetap ditolak oleh MPRS. Jadi pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ini 2 kali ditolak MPRS. Nah, sehingga diputuskan untuk melaksanakan sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967 sampai dengan 12 Maret 1967. Karena pidato itu tadi ditolak 2 kali oleh MPRS, makanya dilaksanakan sidang istimewa. Nah, kalian bisa lihat di sini hasil sidang istimewa MPRS 1967 adalah Soekarno diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dan kedudukannya diganti oleh Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, kalian bisa lihat di sini hasil sidang istimewa MPRS dipertegas dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 33 dari MPRS tahun 1967. Jadi ada 6, ya, ada 6 hasil sidang istimewa MPRS. Nah, ini bisa kalian lihat. Yang pertama, Presiden Soekarno menyatakan telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawabannya secara konstitusional, 2 kali ditolak. Kemudian Presiden Soekarno menyatakan telah tidak dapat menjalankan haluan dan keputusan MPRS. Ketiga, melarang Presiden Soekarno untuk melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum. Atau Presiden Soekarno untuk melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum. Dan sejak berlakunya ketetapan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Jadi semenjak sidang ini keluar,
hingga dipilihnya presiden oleh MPR berdasarkan hasil pemilu. Kemudian pejabat presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPRS. Dan yang terakhir, persoalan hukum yang menyangkut Insinyur Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan kampanye kepada pejabat presiden. Jadi sejak saat itu Insinyur Soekarno adalah tahanan rumahan sampai akhir hayat. Jadi pada tanggal 12 Maret 1967 Presiden Soeharto sah dilantik menjadi pejabat presiden. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ergansyah dengan NIM A311230057. Saya ingin bertanya Ibu di indikator ketiga tadi mengenai Super Semar. Nah, setelah terbitnya Super Semar ini, Presiden Soekarno memberikan arahan penuh kepada Presiden Soeharto. Nah, apakah Super Semar itu memang surat perintah atau hanya surat perintah untuk mengamankan situasi Indonesia pada saat itu, atau hanya untuk peralihan kekuasaan saja? Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Muhammad Ergansyah. Jadi memang Super Semar ini sebenarnya murni adalah surat perintah yang bertujuan untuk mengamankan situasi negara pada saat itu dan juga menjaga kewibawaan presiden. Itu disampaikan langsung oleh Presiden Soekarno pada pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966 yang bertajuk Jas Merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, tapi kenyataannya memang Super Semar ini dijadikan alat ya untuk mengalihkan kekuasaan, untuk mengambil segala hal tindakan yang dianggap perlu ya guna mengamankan situasi negara. Dan memang pada saat itu popularitas Soeharto ini meningkat karena banyak rakyat yang mendukungnya, sementara Presiden Soekarno popularitasnya menurun. Nah, di sini ada contoh studi kasus yang sudah Ibu buat, ya ada 2 contoh studi kasus. Ibu minta kalian buat kelompok, ya kelompok kecil, dan kalian analisis. Kemudian sebentar kita akan presentasikan secara bersama. Ya, jadi kita buat kelompok dulu. Oke, jadi kita bagi kelompok dulu ya. Dan mau dimulai dengan cara berhitung. Jadi ada 4 kelompok. Berhitung 1 sampai 4. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. 2, 3, 4, 1. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Ya, 2, 3, 4. Oke, kita masing-masing duduk berdasarkan kelompok. G13 PKI adalah bagian dari anggota PKI. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fail. Di sini saya akan menjawab. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang Ibu berikan kepada kami. Baik, ini kami dari kelompok keempat akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang dimana pertanyaan yang kedua yaitu apakah Super Semar merupakan murni surat? Terima kasih atas semua jawabannya dari 4 kelompok. Kita beri aplaus dulu. Oke, baik. Karena waktu pertemuan kita sudah selesai ya, jadi pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam pertemuan kita. Ya, ingat kata
ya terkait sejarah Indonesia, sejarah bangsa kita sendiri. Nah, kemudian mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.